Membangun dana pensiun dari jauh-jauh hari itu adalah sesuatu hal yang penting, bahkan untuk setiap orang yang menonton video ini sekarang. Di video ini gue bakal coba ngasih tahu ke kalian bagaimana caranya kamu bisa mempersiapkan dana pensiun hingga 120 juta di atau melalui perbankan. Nah, buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Sebagian besar di luar sana banyak orang yang mungkin masih pro dan kontra soal investasi ya. Ada orang yang memang punya kepercayaan, wah saya tidak percaya dengan investasi ini, saya percaya dengan investasi ini. Ada yang saya tidak percaya investasi. Nah, oleh karena itu di video ini gue akan coba kasih tahu ke teman-teman semua, kalau misalkan kamu mau mempersiapkan dana darurat di katakan salah satu perbankan, ya di sini gue bakal menjelaskan tentang Bank Jago juga. Nah, nantinya kalau misalkan kamu bisa rutin investasi, itu bisa nggak sih sampai angka 120 juta ini? Oke. Nah, ngomongin soal dana pensiun itu sangat penting. Kamu coba bayangkan ketika kamu udah usia lanjut, ketika kamu usianya itu sudah tua ya. Nah, kamu bayangkan di situ kamu mungkin pekerjaan sudah pensiun, kamu sudah tidak dapat penghasilan per bulan lagi, ya. Kamu jadinya mau cari pekerjaan lain itu agak sulit. Kenapa? Karena mungkin dari segi usia, energi, dan lain sebagainya ya. Itu kan menjadi faktor juga ketika kita mau mencari pekerjaan. Nah, dengan adanya dana pensiun ini, kamu sudah bisa mempersiapkan nih. Jadi kalau misalkan nanti ketika kamu tua, ternyata kamu masih butuh waktu untuk cari pekerjaan atau kamu pengen istirahat, pasti yang kamu lakukan adalah mantap ya, makan tabungan. Nah, makan tabungan itu jadi kamu per bulan pasti akan nguras tabungan kamu yang kamu simpan dari jauh-jauh hari. Kalau misalkan kamu menyimpannya dari usia kamu sekarang, mau itu usianya berapapun, tentu akan semakin banyak. Nah, ketika semakin banyak berarti kamu masih bisa hidup dengan tenang. Karena kalau enggak kan kamu bisa lari ke utang dan lain sebagainya, itu pun juga bisa. Nah, kenapa di sini gua ngejelasin soal Bank Jago? Karena gua sebagai salah satu pengguna juga dari Bank Jago, gua merasa bahwa aplikasi ini bagus lah. Pertanyaannya apakah gue di endorse? Tidak ya. Jadi ini adalah pure pendapat gue pribadi soal Bank Jago ini. Nah, di sini menariknya ada fitur yang namanya Pocket. Nah, jadi fitur Pocket ini, kalau kamu misalkan buka aplikasi Bank Jago, itu ada Pocket kan. Nah, nanti kamu masuk situ, kamu bisa create Pocket. Pocket itu apa sih? Pocket itu bagusnya adalah kayak kamu nih bisa memberi sebuah kantong. Kantong itu kamu bisa isi dengan duit ya, tentunya dengan uang ya. Nah, masing-masing kantong itu punya nama yang berbeda-beda. Kamu bisa. Nah, faedahnya apa? Faedahnya gini. Kalau misalkan kamu buat pengeluaran per bulan, kamu punya kantong sendiri. Kamu buat dana darurat, kamu punya kantong sendiri. Kamu buat dana pensiun, kamu punya kantong sendiri. Kamu buat dana liburan, kamu bisa punya kantong sendiri. Jadi kamu bikin kantong ya beberapa aja di situ. Nah, faedahnya apa? Faedahnya adalah pengeluaran kamu akan bisa terkontrol. Karena kalau misalkan dana ini 3 juta atau 5 juta lah katakan, buat misalkan makan doang sehari-hari 3 juta atau 5 juta. Ya udah, berarti tidak boleh lebih daripada segitu. Itu udah maksimum segitu. Sedangkan kalau kita tumplekin jadi satu ya, atau jadi satu doang ya di satu tabungan, otomatis adalah itu bisa kecampur dan akhirnya kamu jadinya panik ketika misalkan lo kok nggak ada sisa duit lagi, kok bakal begini. Nah, seandainya kamu udah bikin pocket berbeda-beda seperti itu, kamu akan bisa lebih terukur, guys. Jadi menurut gua ini sangat menarik banget fitur ini. Terserah kalau kamu mau pakai silakan, kalau enggak juga nggak masalah. Nah, di situ kamu juga bisa pakai pocket buat dana pensiun. Oke. Nah, sekarang kamu udah tahu kan? Itu bisa kamu gunain. Lalu bagaimana sih caranya dari dari sekarang kamu bisa mempersiapkan hingga kamu
meraih 120 jutaan lah ya gitu. Untuk dana pensiun, caranya adalah kamu coba menyisihkan 500.000 ya setiap bulannya sampai 20 tahun. Wah, pasti akan ada yang bilang begini, oh lama banget gitu. Ya namanya dana pensiun. Ya namanya dana pensiun itu kan udah panjang gitu ya. Udah 10-20 tahun ke depan. Jadi kamu tuh ya menabung dengan ya jangka yang panjang. Bukan yang jangka pendek terus kamu dapat keuntungan, kan enggak. Ini yang penting adalah budaya nabung kamu nih ya. Jadi selama 20 tahun tersebut kamu bisa terkumpul 120 juta. Nah, di situ caranya supaya kamu bisa mendapatkan 120 juta ini. Lalu akan ada pertanyaan lagi. Kalau seandainya nominal saya pribadi atau gue pribadi ya tidak cukup 500.000 setiap bulan, apa nggak apa-apa? Berarti gagal dong. Jawabannya adalah tidak. Yang jadi titik fokus bukan 120 jutanya. Yang jadi titik fokus itu bukan angka endingnya. Yang jadi titik fokus adalah bagaimana caranya kamu berusaha untuk menyisihkan. Karena gue pribadi secara pengalaman ya nggak selalu bisa kayak investasi rutin dengan nominal yang sama berulang-ulang. Ini misalkan kalau investasi ya. Kalau misalkan di tabungan juga sama. Karena kan kita nggak tahu di beberapa bulan selanjutnya yang ke depan tuh bakal ada sesuatu yang mungkin di luar dugaan dan lain sebagainya. Akhirnya kamu cuma bisa nyisihin 100.000 atau 200.000. Ya udah gitu. Kamu tetap fokusnya adalah nyisihin. Mau itu hasil endingnya berapa, mau lebih kecil ataupun lebih besar, fokusnya adalah kamu rutin. Nanti kamu akan lihat sendiri di 20 tahun yang akan datang gitu. Nah, ketika kamu lihat, wih nominalnya bisa segini. Nah, 120 itu kan bukan angka yang fix ya. Dalam arti gini, kalau itu bisa lebih atau bisa kurang. Bisa lebih kalau misalkan dalam 20 tahun kamu naik jabatan. Yang kamu sisihkan buat dana pensiun, kamu jadi bisa lebih. Dan ketika kamu bisa lebih, tentunya hasilnya juga bisa lebih, guys. Nah, kalau bisa kurang itu juga bisa kurang. Tapi walaupun kurang, kamu tuh udah bisa terkumpul lumayan loh. Kalau kamu nggak budayain sekarang, ya itu jauh banget atau susah banget untuk dapetin angka segitu. Kamu akan mikir, ya angka segitu kecil. Tapi kamu sekarang coba kerja kantoran untuk dapat angka segitu, itu susah gitu. Jadi kenapa kita nggak coba gali dari sekarang aja? Jadi ini buat teman-teman yang memang tidak mungkin sepaham soal investasi. Nah, perbedaannya dengan investasi apa sih? Kayak misalkan kita ambil contoh di reksadana. Reksadana sendiri, gue juga udah punya pengalaman kan, 2 tahunan kali gue keep ya, gue investasi secara rutin dan ternyata hasilnya bagus gitu, dan gue sempat untung 1 jutaan lebih gitu, dan pada saat itu portofolio gue 23 jutaan lah ya. Tapi at the end of the day, itu gue udah berhasil buktiin tuh dengan rutin dalam berinvestasi. Nah, ini kan sama aja rutin dengan menabung. Cuman bedanya kalau nabung itu adalah ya dia nggak akan dapat kayak misalkan bakal dapat istilahnya apa ya? Kalau di syariah tuh bagi hasilnya, terus nggak dapat keuntungannya ya. Kalau ini nggak dapat bunganya, misalkan di non syariah. Intinya tuh nggak akan bertambah nominalnya untuk dari penambahan bunga ataupun penambahan dari yang lain-lain gitu. Itu bedanya. Cuman at the end of the day tetap bagus juga. Kalau misalkan di reksadana potensinya tuh bisa 2 kali lipat sebenarnya. Kayak misalkan ini 100 berapa juta nih? 120 juta lah misalkan. Ya selama 20 tahun. Nah, kalau misalkan di reksadana itu bisa sampai 290-an sampai 490-an juta. Itu kalau misalkan kamu persiapkan 20 tahun ya di reksadana menggunakan dana pensiun ya. Itu bisa. Tapi kan at the end of the day kan ada resikonya juga. Semakin besar potensi keuntungannya, pasti resikonya juga ada. Nah, kalau kamu yang nggak berani ngambil resiko itu ya nggak apa-apa di bank juga. Yang penting kamu bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Itu sih sebenarnya pokoknya guys ya. Nah, sekarang saran gue ke teman-teman investor semua apa sih? Nah, saran gue adalah fokus terhadap hasil endingnya. Jadi, kamu fokus terhadap pensiun. Oh, saya pensiun kalau saya udah bisa rutin dari sekarang. Saya bayangin ketika saya tua, saya tidak menyusahkan anak saya meringankan anak saya bisa saya bisa mungkin berkehidupan seperti biasa ya, tanpa saya harus banyak pikiran, tanpa saya harus pusing harus nyari kerja secepat mungkin, karena yang namanya kebutuhan kan tetap harus ada setiap bulan, dan kalau ada dana itu akan ketolong juga, dan itu akan meringankan orang-orang sekitar kamu juga. Secara finansial dan pikiran kamu akan lebih ringan.
Karena kalau kamu nantinya lari ke utang, pikiran kamu akan semrawut dan bingung gimana cara bayar utangnya. Dan itu sesuatu yang tidak kita harapkan. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat juga bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk mempersiapkan dana darurat kamu di Bank Jago. Kamu bisa pakai kode referral saya juga yang ada di bawah ini ya, atau di deskripsi di bawah ini. Nah, nanti kamu bisa dapat cashback sebesar 15.000 atau 25.000. Lumayan kan untuk nambahin investasi kamu. Terus kamu juga bisa cek di kolom deskripsi, ada juga kode referral bibit. Jadi kamu bisa hubungkan dengan bibit kamu juga ya, dengan Bank Jago. Jadi kamu bisa lihat portofolionya juga kalau kamu emang mau investasi reksadana. Di sini gue akan kasih tahu sedikit ya, untungnya apa? Untungnya adalah, coba kamu bayangkan, kalau kamu investasi reksadana ya, itu lewat misalkan aplikasi perbankan ya, itu kamu akan kena fee beli dan fee jual. Tapi kalau misalkan di Bank Jago sama Bibit lah, katakan lo investasi tetap di Bibit, tapi kan lo bisa dilihat di Bank Jago juga kan. Nah, dengan cara seperti itu, kan tidak kena fee beli maupun fee jual dari perbankan, biasanya 1%. Nah, itu kan lumayan loh untuk investasi. Itu pun gue juga baru sadar beberapa menit lalu, gue baru sadar guys. Tapi itu aja sih yang gue pengen sampaikan. Bila mana kamu rasa video ini sangat bermanfaat, coba share aja ke teman-teman kamu yang lain ya. Mudah-mudahan mereka juga mendapat pengetahuan lebih juga di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.